Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ananda soleh-soleha. Kaifa halukum? Jawabnya apa? Alhamdulillah bi khair. Baik ananda soleh-soleha. Before we starting our lesson today, let's say basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Are you ready to study now? Jawabnya apa? Yes, yes, I am ready. Oke, Ananda Soleh-Soleha, kali ini kita masih di tema 5 tentang cuaca. Nah, kali ini Ustadz akan membahas tentang matematika, PJOK dan SBDP. Nah, kita masih di tema 5 subtema 4. Oke, kita masuk ke matematika, mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, kemarin Ananda Soleh-Soleha sudah mengetahui cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap sama halnya yang terjadi pada penjumlahan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Contoh yang pertama, 3/3 dikurangi 1/3. 3/3 dikurangi 1/3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3-nya tetap. Nah, berarti pembilangnya yang dikurangi dan penyebutnya tetap. Next, contoh yang kedua. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Ingat, pembilangnya yang dikurangi, penyebutnya tetap. Next, nomor 3. Sama halnya yang tadi. 5/6 dikurangi 1/6. Berarti 5-nya dikurangi 1 saja. Berarti ada 4/6. 6-nya tetap. Contoh yang keempat sama juga. 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Nah, lihat pembilangnya. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Penyebutnya 6 dikurangi 6 tetap 6. Next, 5 dikurangi 1. Ingat, 5/6 dikurangi 1/6. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 6-nya tetap. Contoh kelima juga. Lihat, 8/8 dikurangi 3/8. Sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 8-nya dikurangi 8 ini tetap. Ingat, penyebutnya tetap, dia tidak berubah. Next, 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Yang atasnya saja yang pembilang. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara mengurangkan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Oke, kita masuk ke PJOK. Nah, kemarin Anda soleh-soleha sudah belajar tentang aktivitas gerak berirama. Namun kali ini Ustadz bahas lagi. Nah, aktivitas gerak berirama adalah aktivitas gerak yang diiringi dengan irama atau musik yang disesuaikan dengan geraknya. Nah, irama atau musik yang mengiringi gerakannya biasanya musik yang berirama sedang tetapi semangat. Ingat, musik yang berirama sedang tetapi semangat. Senam berirama juga dapat menggunakan alat-alat tambahan seperti bola, tali, pita, sampai gada. Nah, gerakan ritmik adalah gerakan tubuh yang beraturan dan berirama. Gerak ritmik dapat dibentuk dari perpaduan berbagai gerak dasar seperti mengayun dan menekuk. Nah, tentunya kemarin Ananda Soleh-Soleha, Ustadz sudah menjelaskan tentang teknik dasar seperti mengayun. Dan kali ini Ustadz akan membahas tentang menekuk. Oke, gerakan menekuk lutut kanan dan kaki kiri ke belakang. Nah, sebelum melakukan gerakan ini, sebaiknya lakukan dahulu pemanasan, misalnya lari di tempat. Kenapa? Tujuannya agar persendian lutut lentur dan tidak kaku. Nah, setelah melakukan gerakan pemanasan, lakukan gerakan seperti di bawah ini. Yang pertama, badan berdiri tegak. Kemudian tarik kaki kanan ke belakang dengan lutut ditekuk hingga punggung kaki menyentuh pinggul. Nah, seperti gambar ini. Nah, ya, ditarik ke belakang hingga punggung kakinya menyentuh pinggul. Pegang kaki kiri dengan tangan kanan.
Pegang kaki dengan tangan kanan. Tahan beberapa saat. Kemudian ganti dengan kaki yang lain dengan posisi yang sama. Ingat, ketika kaki kirinya ditarik berarti yang pegang tangan kiri. Ketika kaki kanan yang ditekuk berarti tangan kanan yang memegangnya. Nah, gerakannya seperti ini. Mudah kan Anda sudah ya? Next. Menekuk lutut kanan dan kiri ke depan berganti. Nah, menekuk lutut kanan dan kiri ke depan secara bergantian. Gerak lanjutan dari menekuk lutut ditahan di belakang adalah gerak menekuk lutut kanan dan kiri ke depan secara bergantian. Untuk memperhatikannya, ikuti petunjuk di bawah ini. Nah, yang pertama, badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, kedua tangan direntangkan ke samping, angkatlah kaki kiri dan kanan bergantian. Nah, ketika kaki sedang diangkat, lutut ditekuk ke depan. Lakukan dengan hitungan. Nah, hitungan pertama, mengangkat dan menekuk lutut kanan ke depan. Nah, hitungan kedua, mengangkat dan menekuk kaki kiri ke depan. Nah, lakukan secara bergantian dengan hitungan 1 berarti lutut kanan ke depan. Terus hitungan kedua berarti lutut kiri yang ke depan. Baik, Anda soleh-soleh, itulah untuk penjelasan sedikit tentang pembelajaran PJOK. Next, kali ini kita masuk ke pembelajaran SBDP. Nah, karya seni dengan teknik aplikasi. Masih ingatkah kamu mengenai karya seni 3 dimensi? Nah, ada yang tahu karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, terus menempati ruang dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, Ustaz mau tanya, apakah kertas termasuk 3 dimensi? Iya nggak ya? Mungkin iya ya. Oke, next. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Nah, teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk piston. Menjahit tusuk piston mirip dengan menjahit tusuk lubang kancing. Nah, seperti menjahit lubang kancing baju. Tetapi ada jarak lebih jauh antara lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Ayo belajar menjahit tusuk piston. Ayo belajar menjahit tusuk piston. Siapkan 2 lembar kain flanel berukuran 10 x 10 cm. Terus benang wol, terus jarum sulam dan gunting. Ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Perhatikan langkah-langkah cara membuat atau menjahit tusuk piston. Yang pertama, ingat pola jahitan tusuk piston yang akan dibuat. Ingat, seperti gambar ini. Ya, polanya. Nah, terus yang kedua, masukkan benang yang sudah dipilin ke dalam lubang jarum dan ikat sampul mati di ujung benang. Masukkan benangnya. Kemudian disimpul mati pada ujung benang. Nah, yang ketiga, tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain dengan jarum hingga menembus 2 potong kain. Berhati-hatilah saat mulai menjahit. Nah, silakan ditusuk dari bawah ke atas. Ingat, 2 kain flanel tadi digabungkan kemudian ditusuklah dengan jarum. Nah, yang keempat, buatlah sampul seperti contoh pada gambar. Nah, seperti ini. Sampulnya seperti ini. Simpul ya, buatlah simpul. Artinya ketika ditusuk dari bawah ke atas, kemudian ditusuk dari atas ke bawah, dan jarumnya harus masuk melewati di dalam benang. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan bagian kain yang akan ditusuk selanjutnya. Masukkan jarum ke ujung melalui bagian tersebut. Nah, seperti ini bentuk tadi ya, ketika sudah ditusuk. Oke, tariklah benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Lanjutkan dengan jahitan berikutnya, sesuai dengan arah jahitan yang sudah ditentukan. Nah, silakan dilanjutkan sampai dengan selesai. Ketika jahitan mencapai sudut kait, tusuklah jarum secara diagonal ke arah bawah. Tariklah benang melalui lingkaran seperti tusuk piston biasa. Nah, ketika sudah berada di sudut, nah, tusuklah jarum secara diagonal ke arah bawah. Tariklah benang melalui lingkaran seperti tusuk piston biasa.
Ulangi jahitan hingga mengelilingi kain. Nah, hubungkan tusuk terakhir dengan tusuk pertama. Buatlah simpul mati dan potonglah benang jahitan dengan tusuk piston. Nah, pada simpulan terakhir, silakan hubungkan tusuk terakhir dengan tusuk pertama. Silakan disambung. Kemudian simpul mati dan potong dengan gunting. Oke, karya seni dengan teknik aplikasi. Ayo, ingat kembali membuat seni dengan teknik aplikasi. Nah, teknik aplikasi merupakan seni hias dengan teknik menempel dan menjahit. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Nah, kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk seperti boneka jari, gantungan kunci, dan bros. Dan ada juga bisa digunakan untuk pembuatan dompet. Nah, kain flanel dapat dibuat menjadi bros. Kita dapat menggunakan teknik menjahit tusuk piston untuk membuat bros tersebut. Nah, kemudian perhatikan langkah-langkah untuk membuat bros dengan teknik menjahit tusuk piston. Nah, pertama, siapkan 2 lembar kain flanel dengan bentuk dan ukuran yang beragam, misalnya berbentuk daun dan berwarna hijau. Kemudian tumpukan kedua kain flanel tersebut. Kemudian siapkan jarum sulam yang telah tersambung dengan benang. Mulailah menjahit bagian tepi kain flanel tersebut dengan teknik menjahit tusuk piston. Sebelum menjahit, pada sisi yang terakhir isilah bagian dalam atau di antara kain flanel dengan kapas secukupnya. Setelah itu selesaikan proses menjahitnya. Kemudian yang keempat, rekatkan peniti dengan perekat pada satu sisi kain. Kemudian yang kelima, bros buatanmu telah jadi, tunjukkan pada temanmu dan presentasikan dengan percaya diri. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat bros dengan teknik menjahit tusuk piston. Oh, baik, karena Anda selesai, ternyata pembahasan kita pagi hari ini cukup banyak, yaitu yang pertama tadi matematika, kemudian yang kedua adalah PJOK, kemudian yang ketiga adalah seni budaya atau SBDP. Dan ternyata kali ini sudah berakhir. Baik, Anda soleh-soleha, mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. See you next time, semoga bermanfaat. Baik, Anda soleh-soleha, pesan Ustadz selalu belajar dengan giat dan jangan lupa jaga kesehatannya, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Baik, Anda soleh-soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.